Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang telah dikatakannya kepada kamu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, puncak segala liturgi atau liturgi yang paling meriah, paling agung dalam gereja kita adalah liturgi Malam Paskah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tentu kita semua sudah mempersiapkan malam ini selama masa khusus, masa Prapaskah. Dan inilah malam Paskah, malam Kristus bangkit dari maut, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, dan mulia. Dan untuk itulah kita semua percaya kepada Dia, karena memang Dialah yang memberi segala harapan kepada kita dalam seluruh kehidupan kita. Dia yang menguatkan kita. Saudara, kalau kita pergi berjalan mau mendaki gunung, kita tentu sudah punya gambaran bagaimana mendaki gunung itu, jalan mana yang mau kita tempuh, kemungkinan apa yang akan terjadi. Sehingga untuk itu kita semua mempersiapkan diri. Nah, ada seorang yang mau mendaki gunung, dan setelah berjalan beberapa lama, dia tersesat. Dia ragu-ragu untuk melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba datanglah seseorang dan dia bertanya kepada orang itu, "Saudara, tunjukkanlah kepada kami jalan menuju puncak gunung itu. Saya ini sepertinya sedang tersesat." Nah, saudara, orang itu menjawab, "Saudara, cobalah berbalik dan kembali dari mana kamu tadi berangkat, dan dari situ berusaha untuk mencapai puncak gunung itu." Nah, nasihat orang itu adalah kembali ke start awal, di mana dia tadi mulai melakukan perjalanan ke puncak gunung. Nah, saudara terkasih, sebenarnya malam ini itu yang terjadi. Kalau Injil tadi, akhir Injil dengan ayat yang tadi saya bacakan, semuanya sedang bingung. Dua murid itu, perempuan-perempuan itu juga bingung. Lalu malaikat dari dalam makam mengatakan kepada mereka, "Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang telah dikatakannya kepadamu." Nah, murid-murid diajak pergi kembali ke Galilea. Ada apa di Galilea? Nah, saudara terkasih, panggilan para murid pada umumnya terjadi di Galilea. Murid-murid Yesus berjumpa dengan Yesus di sana, dan Yesus mempersiapkan mereka lalu mereka dipanggil mengikuti Yesus. Dan sekarang ini mereka kacau, hidupnya kacau, mereka bingung karena Yesus ternyata wafat. Nah, dalam kebangkitannya melalui malaikat tadi, mereka dinasihati supaya kembali ke Galilea, kembali ke tempat asal, tempat semula mereka berjumpa dengan Yesus. Nah, seluruh bacaan yang kita dengarkan malam ini, sesungguhnya ada 7 bacaan, atau kalau lengkap ada 9 bacaan, tapi karena Tuhan tahu kita di rumah ngantuk itu,
maka dipilih cuma 5 bacaan, 3 dari bacaan dari Perjanjian Lama dan 1 dari surat Rasul Paulus, 1-nya dari Injil. Jadi semuanya 5, itu pun agak panjang-panjang. Nah, seluruh bacaan pertama atau seluruh bacaan dari kitab Perjanjian itu dimulai tadi dengan apa? Kisah penciptaan. Nah, kita diajak kembali. Kita ini manusia diciptakan oleh Allah. Bagaimana keadaannya? Bagaimana tadi keadaannya? Refrennya diulang-ulang, semuanya sungguh amat baik. Luar biasa. Kita diajak kembali ke sana. Ingat, oh iya ya, saya diciptakan baik. Mengapa sekarang saya terpuruk? Nah, ini perkara. Nah, lalu bacaan yang kedua tadi itu sebenarnya tidak dipilih, tapi kisah tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa. Nah, gara-gara itulah ada malam yang luar biasa ini yang tadi itu dikidungkan dalam pujian Paskah. Sungguh mulia dan seagung malam ini, dan seterusnya tadi ya. Bacaan yang ketiga itu kisah tentang apa? Yang kemarin dari Kamis kita kenalkan, yaitu pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Dan itulah lambang dari apa? Umat Israel dibebaskan dari penjajahan atau perbudakan di Mesir melalui Laut Merah yang sudah kering berkat karya Allah. Dan mereka dibebaskan. Itu lambang dari kita yang sesungguhnya terbelenggu oleh dosa. Dan dibebaskan melalui apa? Melalui pembaptisan. Dalam pembaptisan kita disatukan dengan Yesus. Kalau dalam Perjanjian Lama itu orang-orang Israel dibebaskan oleh Musa, maka dalam Perjanjian Baru, dalam gereja, pada kita semua yang membebaskan kita dari perbudakan dosa ialah Yesus. Karena itu kerap disebut Yesus itu Musa baru. Nah, lalu sudah kita ada bacaan ketiga itu bicara tentang undangan Tuhan untuk tetap bersatu dengan Dia. Sebab memang apa? Jalan Tuhan itu jauh dari jalan kita. Kenapa jauh? Karena kita ini berjalan menurut kemauan, kehendak, keinginan kita sendiri. Dan jalan Tuhan itu punya rencana terhadap kita. Tetapi kita tidak mau mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan katakan, mari datang, mari makan, mari minum tanpa bayar gratis. Apa itu? Ya keselamatan ini, saudara-saudara. Kita ditebus oleh Kristus dengan penderitaannya ketika kita masih berdosa. Nah, itu luar biasa. Nah, lalu masih ada bacaan-bacaan yang lain dari kitab Perjanjian Lama, tapi tidak kita bacakan malam ini. Lalu kita masuk ke dalam bacaan Perjanjian Baru dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang mengatakan bahwa kita ini sudah dibebaskan dari dosa. Kita sudah disatukan dengan Kristus melalui baptis. Lalu kita diajak, kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Kamu demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa dan kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Dan lalu kita mendengarkan Injil tadi, di mana orang-orang perempuan-perempuan yang mencintai Yesus itu galau. Lalu dia pergi ke makan. Nah, saudara kasih. Kemudian baiknya biasanya Paskah ini apa maknanya untuk kita? Itu ya. Ini semua kan sudah terjadi dalam masa yang lampau. Tetapi sebenarnya tahun yang lalu kita juga mengadakan hari yang sama. Nah, maka diulang lagi seperti saya umpamakan tadi itu, kita diajak kembali ke start awal. Nah, sekarang keadaan kita bagaimana? Mungkin ada yang galau, wajahnya murah, itu ya, yang pengen punya pacar belum punya pacar, yang sudah punya pacar dilirik orang. Kita masing-masing punya masalah. Iya. Ya kalau tidak punya, puji Tuhan.
Di wisma-wisma keadaannya tidak damai, diam-diaman, bertengkar. Di komunitas mungkin juga begitu. Nah, malam ini kita diajak letak persoalannya sebenarnya pada diri kita sendiri. Tugas kuliah sebenarnya sudah dikatakan, yuk kamu kerjakan sekarang, tidak tunda-tunda. Tugas-tugas lain juga begitu. Kita semua sudah memberi janji baptis tahun yang lalu juga, satu lupa lagi melaksanakan. Maka bisa seperti tadi saya katakan, jalanku jauh dari jalan Tuhan. Pikiranku, kehendakku jauh dari pikiran dan kehendak. Kita jalan sendiri. Itu yang buat kita ini jatuh ke dalam masalah-masalah. Kalau wismanya itu nggak damai, apa sebabnya? Sebabnya dalam para anggota wisma itu nggak mengikuti peraturan yang ada. Komunitas nggak damai. Karena apa? Karena yang kaum tidak menghidupi kaumnya. Ya kalau gitu bagaimana? Sementara semua yang sudah dibaptis juga tidak melaksanakan janji baptisnya. Ini gimana? Ya akhirnya kita semua jatuh ke dalam berbagai-bagai kesulitan, kegalauan, kebingungan, kekecewaan, kesedihan, sakit hati, dan seterusnya. Maka saudara-saudara terkasih, malam ini kita diajak untuk kembali ke titik nol. Di Surabaya itu ada radio yang namanya SS, Suara Surabaya, yang jam-jam tertentu menyampaikan pesan-pesan baik, pesan-pesan yang memotivasi dengan diberi judul titik nol. Nah gitu. Di Malang juga ada radio yang seperti itu. Nah kita diajak untuk ke titik nol. Jadi bersama-sama kita semua malam ini diajak kembali mengingat janji baptis. Diperbarui. Kita ingat lagi apa yang saya janjikan. Yang kau ingat juga, tidak apa-apa. Walaupun belum waktunya memperbarui kau, tapi malam ini ingatlah. Apa janji kau? Putra putri bakti luhur, apa yang dijanjikan ketika dilantik? Begitu kan? Ingat, dimulai dari sekarang, baru lagi. Nah, semua yang punya janji-janji ini coba dipenuhi, ya, supaya tidak mengecewakan orang lain. Begitu. Saya juga berusaha memenuhi janji saya. Hari Selasa yang lalu, para imam khotbah malam memperbarui janji imam agung. Malam ini, seluruh umat Kristen yang sudah dibaptis akan memperbarui janji baptisnya. Nah, maka marilah kita bersama-sama saling mendoakan, saling mendukung, saling menguatkan untuk mewujudkan janji-janji itu. Dan inilah Paskah. Paskah, itulah Paskah. Kita kembali ke titik nol bersama Kristus yang bangkit. Seperti tadi seluruhnya diceritakan dalam bacaan-bacaan kitab suci. Kita memulai yang baru. Syukur kepada Allah, malam ini ada 6 orang yang akan dibaptis. 2 agak dewasa, yang 4 kecil-kecil. Mereka juga masih memerlukan bimbingan. Nah, bersama mereka untuk mengakui iman dalam gereja Katolik, bersama mereka kita perbarui janji baptis kita. Semoga kita semua selanjutnya berjalan bersama Kristus yang bangkit, diterangi oleh sinar sabdanya kehendaknya. Kita bersama-sama menjalani kehidupan kita sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing.